7 personal Bintara Polresta Barelang dipastikan dipecat. Halo, selamat sore pembaca Batam Pos. Bertemu lagi sama saya, Juanda, dalam edisi Hot News 11 September 2024. Nah, ada beberapa berita yang menarik nih sepanjang hari ini di Batam. Nah, kita mulai aja ya dari Tanjung Pinang. Ada Bea Cukai tangkap kapal pengangkut uang. Nah, berdasarkan berita laporan dari teman di Tanjung Pinang, Bang Muhammad Ismail, dia mengatakan bahwa Bea Cukai mengamankan kapal kayu KM Sanli di perairan Lobam, Kabupaten Bintan, Kepri. Kapal kayu ini diduga membawa uang senilai ratusan juta. Kapal tersebut bersandar di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang. Menurut keterangan dari Kasih Penyuluhan Pelayanan Informasi Bea Cukai Tanjung Pinang, Faisal Rusdi mengatakan, kapal tersebut dibawa dari Pelabuhan SBP karena ditangkap di wilayah Tanjung Pinang. Jadi masih dalam penyidikan ya teman-teman untuk untuk kasus ini. Namun diduga uang yang dibawa itu sekitar 100 juta. Lalu juga masih dari Tanjung Pinang, ada digelar Muda Fest 2024. Jadi titik temu pelajar mahasiswa untuk asah kreativitas. Wah. Ini Muda Fest 2024 ini digelar di Plaza Lagoy Bintan Resort di Pulau Bintan. Lalu juga ada nih sehari usai diresmikan Wapres, pedagang masih bertahan di jualan di area parkir. Nah, ini ada problem nih di Pasar Cipuan Perak yang berlokasi di Jalan Gambir, Kota Tanjung Pinang. Kepri telah diresmikan oleh Wakil Presiden RI. Kendati demikian, para pedagang masih bertahan dan berjualan di area parkir. Nah, ini pada para pedagang nih, jangan di area parkir. Yuk masuk ke pasar yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Lalu kabar dari Batam nih. Nah, ini yang agak sedikit hot lah ya, kabar dari Batam. 7 personal Bintara Polresta Barelang dipastikan dipecat. Oh, oke nih, makasih banyak. Dipastikan dipecat. Nah, 7 orang ini adalah orang-orang yang terlibat dalam kasus katanya diduga penyalahgunaan barang bukti sabu. Nah, bagaimana kasus ini? Apakah benar-benar dipecat beneran? Baca di koran Batam Pos esok hari. Sementara itu, 3 orang perwiranya yang dari ada Ibda, Ibtu, dan Kompol. Ketiga perwira ini masih melakukan banding. Nah, mereka masih melakukan banding dalam katanya, kalau kata Kompolnas, mereka berhak untuk banding dalam 14 hari kemudian. Apa keputusan bandingnya, kita masih tunggu. Lalu juga ada nih, karyawan muka kuning diperas oleh pacar. Walah, pacar-pacaran sudah saling peras memeras ini. Karena diancam sebarkan video syur. Waduh, ini kebablasan pacarnya ini. Nah, saat ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian dan juga sedang ditangani pihak kepolisian. Dan kita mudah-mudahan berharap kasusnya segera clear ya. Lalu dari Kemenak, pastikan tidak ada jemaah haji reguler 0 tahun berangkat. Wah. Memang beberapa kali jemaah haji ini memang nggak ada yang 0 tahun karena sudah ada antri yang lama banget. Yang ada sudah antri 2 tahun, 3 tahun tapi masih belum berangkat. Ada juga yang seperti itu. Nah, yang saat ini belum ada. Nah, kita tunggu mudah-mudahan antrian jemaah haji ini bisa semakin dipercepat dan orang yang antrinya 2 tahun jadi setahun, ada yang antrinya 5 tahun jadi 2 tahun. Lalu juga dari liputan khusus, besok itu ada liputan khususnya Batam Pos mengenai soal politik. Ini akan menyandingkan Amsakar dan di Claudia, lalu juga Nuryanto dan Hardi. Ini akan di head to head nih, bagaimana akan dibedah ini bagaimana visi misi mereka, bagaimana cara pendekatan mereka ke masyarakat, bagaimana strategi mereka ke masyarakat. Ini akan dibedah besok di liputan khususnya Batam Pos. Lalu juga ada nih mengenai balik kriminal di Batu Haji sana. Di Sagulung sana, perampokan Alfamart masih menjadi pekerjaan rumah yang belum dituntaskan oleh kepolisian. Nah, meskipun kemarin Direktorat Kombes Doni menyampaikan bahwa
akan menyumbangkan gajinya jika ada yang ngasih informasi ke polisi. Tapi sampai sejauh ini belum ada informasi yang valid sehingga polisi masih belum bisa mengungkap kasus ini. Nah, bagi para calon CPNS ini, hari ini sudah ditutup ya. Ditutup untuk pelamaran CPNS. Dan totalnya sebanyak 2.795 orang yang mendaftar untuk menjadi PNS di Kota Batam. Ramai juga ya, banyak juga peminat PNS ini. Nah, setelah ini akan ada beberapa serangkaian tes, administrasi, lalu juga tes. Jangan lupa bagi para teman-teman yang sudah mendaftar CPNS, tetap tuh pantengin itu kapan waktu ujiannya, kapan tempatnya, biar nggak salah tempat, biar nggak salah waktu untuk ujian. Lalu dari DPRD Batam yang baru dilantik, teman-teman di DPRD Batam ini akan mengikuti orientasi wajib penguatan kapasitas dan pengenalan batas kewenangan. Waduh, nih para DPRD Batam nih selamat, dia akan ngikutin orientasi wajib. Lalu juga dari yang Kepri, legislator baru maupun senior siap serap aspirasi masyarakat. Kami sempat berkesempatan bertemu dengan salah satu legislator Kepri, anggota DPRD Kepri, Suhadi. Dia mengatakan siap untuk mendengarkan semua apa yang menjadi keluhan masyarakat. Dan dia katakan berharap bisa masuk Komisi 2 ya, jadi dia bisa melakukan sesuai fungsinya, ada fungsi ekonomi di sana. Lalu juga ada retribusi parkir bermasalah, Ombudsman Kepri minta pengawasan diperketat. Tak tuntas-tuntas juga problem parkir ini, masih aja ada problem-problemnya. Mudah-mudahan segera tuntas ya problem-problem yang ada di Batam. Mudah-mudahan dengan pimpinan baru semakin baik, Batam ini semakin baik. Tidak ada banjir lagi, tidak ada air bermasalah, tidak ada parkir, tidak ada lagi hal-hal yang memberatkan masyarakat. Oke, Baca Batam Pos itu aja hot news sore ini. Terima kasih banyak kepada pembaca Batam Pos yang masih tetap berlangganan koran Batam Pos, yang masih tetap setia nih membaca korannya Batam Pos. Saya terima kasih banyak nih, karena dengan berlangganan koran Batam Pos tetap membuat kami tetap mengabarkan informasi terupdate kepada Anda. Nah, bagi yang belum bisa berlangganan, bisa membantu kami juga dengan membaca informasi atau berita-berita terupdate di laman batampos.co.id, atau juga bisa komen, like, subscribe, dan share di media sosialnya Batam Pos. Ada di TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Thread, dan X. Nah, itu media sosialnya Batam Pos. Bisa searching aja tuh, Batam Pos, nemu itu nanti. Nah, pembaca Batam Pos, saya Fiskal Juanda pamit undur diri, dan salam redaksi.